Oke ya. Jadi yang mau saya bahas itu subnetting. Ya, sudah sering dengerin. Ya. Subnetting itu membagi jaringan, membagi network. Kalau kata-kata saya tadi itu seperti ada, kalau kita baca buku itu ada bab, ada subbab. Ya, kalau ada bab 1, ada subbab 11, subbab 12. Nah, berarti subbab 11 itu adalah bagian daripada bab 1 yang pertama. Subbab 12 itu adalah bagian dari bab 1 yang nomor 2. Gitu. Itu subnet. Subbab, subnet. Nah, jadi analoginya begitu. Analoginya begitu. Nah, nanti kemarin kita udah bahas IP kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Kamu udah tahu. Ya. Apa kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, tadi soal yang kita buat tadi itu, yang contoh soal yang kamu di paket tracer itu kan kelas full. Kalau kelas full itu kan berarti satu kelas dipakai semua. Tadi kita udah ngomong tuh, kalau satu kelas C, ya, satu kelas full, kelas C itu penghuninya berapa? 256 dikurangi 2. 254. Kenapa kok dikurangi 2? Karena nomor 0 nggak boleh dipakai, karena dipakai sebagai alamat jaringan. Nomor 255 nggak boleh dipakai, nomor yang terakhir. Karena dipakai sebagai nomor broadcast. Jadi dua IP yang nomor 0 sama nomor 255 itu nggak boleh dipakai untuk yang kelas full. Ya. Nah, kelas full itu mana ini? Gitu. Kalau kelas A, sub network-nya atau net mask-nya adalah /8. Ya. Atau kalau dalam bahasa yang bahasa apa? Net mask yang menggunakan desimalnya adalah 255.0.0.0. Kalau yang kelas full, yang kelas B, net mask-nya /16. Kalau /16 berarti kan 16 bit net mask-nya. Berarti kan 255, 255, 0. Kalau kelas C, net mask-nya /24. Berarti di sini kan, berarti kalau di sini, kalau ditulis dalam bentuk desimalnya 255, 255, 255, titik. Makanya tadi itu yang kamu coba-coba dipakai tracer itu kan kelas C. Kelas full tuh, karena apa? /24. Berarti jumlah PC yang di network A itu bisa kamu tambah terus sampai sejumlah 254 PC. Demikian juga network B dipotong satu dengan punya servernya. Ya, itu kelas full. Nah, sekarang kita mau belajar tentang subnet. Tadi yang saya katakan subnet itu membagi network. Membagi network satu kelas full dibagi. Nah, kita clear dulu aja. Nah, ini yang saya ngomong tadi. Jadi kalau kelas A itu 8 bit, ya, prefixnya. Jadi network address-nya 8 bit aja. Kalau kelas B, net mask-nya kan 255, 255, 00. Berarti network address-nya 2 byte yang pertama. Berarti A, titik B, titik, nah, belakangnya itu host address-nya. Nah, kalau network C tadi itu 3 byte pertamanya merupakan network address, 1 byte yang terakhir itu host address. Ya, itu kalau kelas full. Nah, sekarang apa sih yang membedakan antara kelas A, kelas B, kelas C? Di mananya? Ya, ini kok anunya kok full, bentar. Terlalu pindah ke atas dulu aja.
Atau pakai gini aja, tidak apa-apa ya. Kalau kelas A, ya, kelas A itu kalau kita lihat byte-nya, nah ini aja, kita pakai ini aja. Byte pertamanya ini kan byte pertama. Ya. Ini yang byte pertamanya, ini byte yang kedua, byte yang ketiga, byte yang keempat. Kalau kelas A, byte pertamanya depannya ini bitnya 0. Berarti kalau kelas A bisa berkisar mulai 000 3 kali, 00004 berarti 0 sampai dengan berapa? Sampai dengan 0, depannya ini harus 0. Terakhir 113 kali, 111. Makanya kelas A itu nomornya berkisar mulai 0. Ini berapa ini? Mic-nya on kan? Ini berapa? 127. 127. Makanya kelas A itu pasti mulai depannya byte satunya antara 0 sampai 127. Kalau kelas B, nah, kelas B itu 2 byte pertamanya ini 1 dan 0. Berarti dia akan berkisar mulai 10000000 sampai dengan 10 111 111. Ini. Kalau 1 0-nya semua berapa ini? Biro? 1 0 KB Biro? 8 bit? 128. 128. Kalau 10111 KB? 128 tambah. Oh, jadi ditambah angel, ya. Kalau 1 semua 255, betul ya? Ini berapa? 64. 64. Berarti 255 dikurangi 64. Biro? 1? 191. Makanya kelas B itu nomornya byte pertamanya pasti antara 128 sampai 191. Kalau kelas C itu 110. 3 byte-nya harus 110. Berarti dia akan berkisar mulai 110 000 sampai dengan 110 11111. Ini berapa? 128 tambah 64. 192. Sampai berapa? 255 dikurangi 32. Kira? 220? Hah? 3. 3. Jadi kalau tadi kita nyoba tadi itu, kalau byte-nya yang pertama itu angkanya 223, tadi yang kamu coba-coba di paket tracer itu berarti di kelas C. Kalau biasanya kita nyoba 192, 168 itu adalah kelas C juga. Ini kamu sekarang udah tahu bedanya kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kalau kelas A mana? Kalau kelas A, ini network address-nya. Ya. Yang ini sebagai host address. Kalau kelas A. Jadi ini NA-nya, network address-nya, ini host address-nya. Kalau kelas B, kan netmask-nya 255, 2550. Berarti byte 1 sama byte 2 inilah network address-nya. 2 byte. Yang angkanya 255 itu network address-nya. Berarti ini host address-nya. Kalau kelas C, nah kalau kelas C, byte 1-nya, byte 2 sampai dengan byte 3, ini network address-nya. Byte yang terakhirnya, ini adalah host. Byte keempatnya host address. Nah, ini kelas full. Jadi satu kelas C dipakai semua. Satu kelas B dipakai semua. Satu kelas A dipakai semua.
Oke. Nah, subnet itu apa? Tadi yang saya ngomong. Subnet itu membagi jaringan. Ya, membagi jaringan dalam sub-sub jaringan. Makanya namanya subnet. Jadi sebuah jaringan yang besar tadi itu yang kelas C yang isinya misalkan tadi saya ambil contoh kelas C aja yang gampang. Kelas C itu kan 256. Totalnya semua mulai 00 sampai 255. Ya. Itu kan bisa saya bagi nanti. Mungkin saya bagi 2. Ya. Jadi saya punya kelas C, kelas full. Ya. Ini kelas C ya, saya pakai kelas C ya. Ada host address 192, 168, misalkan aja nomor addressnya 10, titik. Nah, ini kan network addressnya. Host addressnya mulai berapa? Nomornya di sini. Kalau kelas C full, mulai dari berapa? 0. 0 sebagai network address, 1, 2, dan seterusnya, sampai terakhir 255. Inilah host address-nya. Jadi PC-nya itu bisa kamu kasih. Nah, tapi nomor 0 nggak boleh dipakai, nomor 255 nggak boleh dipakai. Ya, berarti yang bisa diisikan ke PC hanya mulai nomor 1 sampai dengan nomor 254. Nah, ini yang bisa diisikan dalam PC. Ini satu kelas full. Ya. Kan ini network address, ini host address. Berarti network address-nya adalah 3 byte toh. Berarti ini kan slash-nya slash 24. Atau 255, 255, 255, 0. Ini. Nah, ini sebagai network address-nya 255, 255 3 kali. Wes. Nah, sekarang kalau saya kepingin bagi, ya, gampangannya begini aja kalau kamu data subnet. Oke, sekarang kelas full, kelas C/24, ya. Ini mulai dari 1 sampai ini. Kalau saya pengen bagi 2 sekarang, ini kan berarti jaringannya 124 itu kan ini. Kalau saya gambar kotaknya ya, ini saya nggak pakai meja kan, ini goyang-goyang. Ya. Saya tak pakai meja ini aja, laptop saya ini. Kalau saya kepingin bagi 2 sekarang, nggak bisa. Ini full ya. Kalau saya kepingin bagi 2, jaringannya tak bagi 2, persis sama besar. Berarti kalau saya bagi 2, di sini mulai 0, di sini berapa? Angka di sini berapa? 128. 127. 127. Betul? Yang di sini mulai dari 128. Sampai dengan terakhir 255. Sama. Berarti sekarang ini saya membagi network saya membagi 2 sama besar. Ya. Berarti member yang di sini ya, sampai sini ini yang namanya subnet pertamanya, subnet 0 ya, subnet 0. Ini adalah subnet 1. Jadi seakan-akan saya membagi 2 subnet, subnet 0 dan subnet 1. Subnet 0 itu anggotanya bisa mulai 1 sampai dengan 126. Yang subnet 1, 129 sampai 254. 2 subnet. Kalau saya kepingin bagi 4 ya Pak. Ya, ini kamu bagi lagi. Ya, ini kan jadi 2 subnet. Ya. Subnet 0 sama subnet 1. Kalau saya mau bagi 4 bagaimana? Ya, akan ini tak bagi lagi. Dibagi 2 sama besar lagi. Ya, ini bagi 2 sama besar lagi. Berarti kalau gitu, ini mulai berapa? Mulai 0 sampai berapa?
63. 63. 63. Di sini 64 sampai 127. Ya, ini 128 sampai 191. 1. Ini 192 sampai 255. Nah, ini sebagai subnet nulnya di yang bagi 4. Ini sebagai subnet 1, subnet 2, subnet 3. Ya. Tapi yang ini yang untuk yang bagi 2. Ya. Kalau ini yang untuk bagi 4. Oke, sekarang kamu tahu toh, oh bagi subnet itu seperti itu. Artinya seperti itu. Dibagi-bagi. Nah, setelah dibagi-bagi, cara baginya bagaimana? Sekarang kita lupakan dulu dibagi 4. Kita pakai dibagi 2 aja. Ya, berarti mulai 0 sampai 127, 128 sampai 255. Kalau dibagi 2 bagaimana? Ini saya jelaskan ya. Yang tadi yang saya jelaskan itu yang subnet kelas A, kelas B, kelas C itu. Nah, saya tidak pakai ini, wis. Saya tidak pakai ini. Saya pakai penjelasan saya aja. Oke ya. Gambar ulang tak kasih tataan dulu aja supaya gambarnya saya bisa kencang. Kalau saya tidak pakai tataan itu gambarnya tidak sekencang. Tadi saya bikin tabel sekarang. Ini slash 24. Ya. Kelas C. Berarti kalau slash 24 mulai 0, 1 dan seterusnya sampai 255. Dari sini ada 254. Ya. Ini slash 24. Satu kelas C penuh. Sekarang kalau saya bagi 2, tadi gambar tadi saya gambar lagi ya. Berarti kalau saya mau bagi 2, berarti kalau saya mau bagi 2 dari sini ya. 0 berakhir di 127. 128 berakhir di 255. Inilah subnet 0-nya. Subnet pertama, ini subnet 1. Ini subnet 0, ini subnet 1. Nah, kalau saya bagi 2, dan begitu saya bagi 2. Sekarang saya kasih tahu dulu. Kalau saya bagi 2 itu dia jadinya slash 25. Nanti kita buktikan. Kalau slash 25 berarti saya bagi 2. Analoginya kalau saya mau bagi 4 slash berapa? Mic-nya on kan? 26. Kan tadi kan slash 24 enggak saya bagi. Kalau saya mau bagi 2 slash 25. Analoginya kalau saya mau bagi menjadi 4 slash berapa nih? Ini enggak dibagi. Dibagi 2. Dibagi 4 slash berapa? 26. 26. Itu dibagi 4, nanti ini akan dibagi 2. Nah, kita bagi 2 lagi. Ya, berarti ini akan jadi subnet 0, subnet 1, subnet 2, subnet 3. Ini mulai dari 0 sampai dengan 60. Berapa? 60 lagi? 63. 3. Ini 64 sampai 127, 128 sampai 191, 192 sampai 255. Nah, yang ikut di anggota sini, IP yang di sini, ini termasuk subnet 3. IP yang di daerah sini, ini termasuk subnet 2. IP yang di daerah sini termasuk subnet 1. IP daerah sini termasuk subnet 2. Kalau ini semua yang di daerah sini termasuk subnet 0, ini termasuk subnet 1. IP yang tengah-tengahnya. Ingat, yang pertama sama yang terakhir nggak boleh dipakai.
0 sama 127 nggak boleh dipakai di slash 25. 128 nggak boleh dipakai, 255 nggak boleh. Karena ini nomor pertama. Sekarang artinya apa sih? Artinya seakan-akan ya. Sekarang saya balik yang slash 25. Ya, saya balik yang slash 25. Jadi seakan-akan kalau ada dalam satu jaringan, aku punya switch ya. Isinya portnya apa? Pintu-pintunya sampai 256 misalkan. Nanti IP yang saya pasang di sini, ini kan biasanya kan satu kelas C. Ya. Semua ini kan harusnya kan satu network address. Nah, itu nanti bisa seakan-akan ya, saya bagi dua. Ini menjadi subnet 0, ini menjadi subnet 1. Kalau saya bagi dua ya. Berarti nanti IP yang di sini, meskipun ini sebuah switch, ya, dia bisa ngeping ke teman-temannya. Sesama subnet 0 dia bisa ngeping. Tapi dia tidak akan bisa berkoneksi dengan subnet 1. Karena ini sudah dianggap beda network. Jadi subbab 11 itu nggak sama dengan subbab 12. Gitu. Sama dengan kamu tadi, network A tidak bisa connect sama network B kalau nggak ada routernya. Nah ini juga begitu, ini jadi subnet 0, ini jadi subnet 1. Berarti IP yang di sini berapa angkanya? Kalau kita pakai slash 25 dulu ya, kita ngomong ini aja. Kita ngomong. Berarti IP yang di sini mulai berapa sampai berapa? 1 sampai dengan 127. 2, 3 dan seterusnya sampai 127 boleh dipakai apa enggak? 126. 126. Berarti 1 sampai 126, 4, 5 sampai 126. Ini adalah IP yang termasuk golongan subnet 0. Berarti IP ini bisa saling ngeping nanti. Ya. Terus berarti yang subnet 1 mulai mana? 129 sampai 254. Nah, golongan IP yang di sini ini masuk subnet 1. Subnet 1 bisa ngeping ke antar subnet 1, tapi dia tidak bisa ngeping ke subnet 2. Loh, kok aneh, Pak? Kok bisa begitu? Nah, kok bisa begitunya nanti saya jawab setelah ini. Saya jawab setelah ini. Jadi kalau mau bagi dua, itu seperti itu. Jadinya seakan-akan network kita yang ada dalam sebuah switch itu jadinya seperti itu. Sama juga kalau saya pakai slash 26. Sekarang saya ngomong slash 26. Berarti dibagi 4 subnet. Jadi seakan-akan kalau saya punya switch di sini, ini switch saya. Ada anak-anaknya macam-macam ini. Seakan-akan nanti saya bisa bagi itu jadi ini subnet 0, subnet 1, subnet 2, subnet 3. Yang ini mulai nomor 1 sampai dengan 62. Ya. Yang ini 65 sampai berapa? 1, 2, 6. Ini 128 sampai 191. Ini 192 sampai 254. 192. 193, sorry nomornya. Yang 92 nggak boleh dipakai itu. 128 nggak boleh dipakai, 129. Sampai 190. Nah, nanti IP yang di sini ini bisa saling ngeping. Tapi dia nggak bisa ngeping ke tetangganya sih, nggak bisa. Ngeping ke orang lain, ini seakan-akan jadi kampung lain. Jadi seakan-akan kalau ini rumah itu ya, oh ini rumah yang sisi sebelah sini bisa ngeping antar tetangganya di sini bisa, tapi nggak bisa nyebrang. Nah, ya kalau sini ini bisa ngeping ke sini, tapi ini nggak bisa ngeping ke sini. Jadi seakan-akan dibagi 4. Jadi kalau yang atas ini slash 25, kalau yang bawah ini slash 2. Nah. Oke.
Baginya jelas ya baginya. Nah, sekarang bagaimana kok itu bisa dibagi begitu? Pertanyaan berikutnya. Ya. Kok bisa Pak, slash 25 itu kok membagi dua? Oke, sekarang saya jawab yang itu. Ini saya clear dulu. Kalau mau di capture dulu. Udah. Sudah, Pak. Ya. Nanti slash 27, slash 28, slash 29 nanti. Itu analogi yang sama. Oke. Sekarang saya masuk yang slash 25. Tadi ya. Annotate. Oh, ini kamu pakai whiteboard sih. Oke. Slash 25. Oke. Sekarang saya pakai yang slash 25. Apa sih arti slash 25? Jadi misalkan aja ya, saya punya network address 192.168.1.0/25. Apa artinya ini? Ya. Slash 25. Jangan dulu apa? Misalkan aku punya sebuah PC, gitu. Nomornya itu 191.10 aja, 1.10/25. Sebuah PC. Apa artinya itu? Oke, sekarang kita lihat. Nomor IP-nya 192.168.1.10. Net mask-nya berapa? Kalau slash 25 itu berapa net mask? 255 25 kali. 255 255 titik 128. 128. Ngerti apa enggak? 128. Karena kan jumlah satunya kan 25. Ya. Kalau ini saya gambar 1111111 yang pertama, yang kedua 11111111, yang kedua, yang ketiga 11111111, yang keempat gitu. Ini kan 8 8 8. Biasanya kan 0 0 0 0 0 0 0. Kalau kelas full. Kalau sekarang ada apa? Jumlahnya kan 25, berarti ini ada 1, terus ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Kurang satu nolnya. Nah, ini kan 255. Ini juga 255. Ini 255. Ini berapa? 1 0 semua berapa? 128. 28. Ya. Oh, berarti yang kemarin saya sudah ngomong, kalau subnetnya itu angka 1, itu menunjukkan network address. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau 192.168.1.0 network address-nya berapa? Nah, kamu subnet dengan ini toh. Terus yang sama, ini di N-kan. Hasilnya berapa? 192 N255 berapa? Ini hasilnya adalah network address. Berapa? 192. Ini tetap 168. Ini tetap 1 toh ya. Nah, 10 N128 berapa? 0. Dibuktikan apa perlu? Perlu dibuktikan apa enggak? 10 itu berapa sih? 8 tambah 2 toh ya. 0 0 0 0 1 0
10 tuh ini ya. Ya, Pak. Iya. 128 berapa? 1. Kalau saya N kan? 0. Nol semua. 1 N 0. 0, 0, 0, 0. 0. Berarti ininya 0. Berarti PC saya ini, yang namanya PCA misalkan aja itu. PCA ini, yang punya IP 192.168.1.10, itu network address-nya 1.0. Nah, jelas ya? Sekarang saya punya PC yang lain, PC B. PC B itu 192, 168, 1.200. Nah, /25. Berarti net mask-nya berapa? Seperti yang di atas. 255, 255, 255.128. Karena /25. Kalau saya N kan, berapa kan network address PC ini? Ini N ini 192. Ya, betul ya. Ini N ini 168. 168. Ini N ini 1. 1. 200 N 128. Nah, kira 128. 128. Perlu dibuktikan? Perlu, wes, apa-apa gitu. Untuk pertama kali enggak apa-apa. 200 itu piro? 1. 200 itu 00. 128 tak tambah 64. Iya, 92 toh. Tambah 8 ya. 100. Iki 200. Di-N kan dengan 128. Di-N kan berapa? 1N1? 1. 1N0? 0. Ini 12. Kamu lihat ya. PCA yang nomornya 10 network address-nya 1.0. PCB yang nomornya 200 network address 128. Apakah PCA bisa ngeping ke PCB? Network address-nya berbeda? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Coba sekarang kamu kalau nomornya ada satu PC lain, tetangganya ini nomor 11. Kalau misalkan ada PC lain, nomor 11 sekarang. Berapa kan network address-nya? Ya ini. 190. Ketemu ini. Titik 0. Iya. Kalau ada PC lain, ya ini tetangganya ini 201. Di-N kan dengan ini. Ini ada satunya di sini. Tetap berapa? Keluarnya tetap 128. Berarti 200 sama 201 itu bisa connect. 10 sama 11 bisa connect. Tapi ini, karena apa? 10 dan 11 network address-nya sama. Ya, ini dan ini beda. Coba ini screen capture dulu. Nanti kita buktikan di paket tracer. Wes, Sudah, Pak. oke ya. Oke, sekarang kita pakai paket tracer. Bentar, saya nyalakan paket tracer saya dulu. Bentar. Oh, kamu nggak bisa minimize ya? Karena aku sedang recording. Oke.
Nah, kita simulasikan yang tadi itu. Nanti kamu simulasikan ya. Berarti saya punya switch. Satu switch. Ya. Saya punya PC. Ini saya udah share kan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Saya kok nggak mau jalan. Nah, udah kelihatan ya? Oke. Saya baterainya lepas. Oke ya. Ini mau saya jadikan 192.168.1 pointer. Jadi di sini tak kasih IP berapa tadi? Ini semua sekarang saya hubungkan dulu ke switch ya. Oke. Sekarang networknya ini adalah mana sih? Untuk nulis mana? Duh, ini tidak ada minat. Kan aku grup. Bentar. Ya. Misalkan saya pakai 192.168. Sekarang saya pakai /24 dulu. 10.0/24. Ya, networknya itu. Berarti ini saya kasih 192.168.10.1 ya, pasti ya, kelas full ya Mas Ian ya. Kelas full. Yang ini saya kasih 192.168 tadi berapa? Poin 1 ya. Ini saya kasih poin 2 aja. Oke. Terus yang ini berapa ini? 192.168 10 ya. Saya pakai nomor 10 tadi ya. Oke, 10. 10.1 ini 10.2. 10.1 10.2/24. Ini 200 sama 201. 192.168 10.200 ya. Net masnya /24. Yang ini saya kasih IP 192.168 10.201. Nah, ya. Jadi ini 200, ini 201. Sekarang mic-nya on kan? Ini /24. Apakah PC 1 bisa ngebing ke PC 3? Bisa, Ini Pak. apakah bisa Bisa, ngebing Pak. ini? Bisa ya, harusnya ya. Ya. Nah, Iya, Pak. coba kita coba ya. Ping 192.168 10.200.
Jalan dia. Ini dari PC 0 ya. Ngeping ke dirinya sendiri. 10.1 bisa. Ngeping ke temannya poin 2 bisa. Ya. Ngeping ke 201 bisa semua. Ini network kelas C. Jadi membernya ada 254. 0 nggak boleh dipakai, 255 nggak boleh dipakai. Nah, sekarang mau saya bagi 2. Ya. Kalau saya bagi 2, tadi pakai slash berapa? 2 bagi 2? 25. Slash 25. Kalau saya pakai slash 25, ya, berarti PC 0 dan PC 1 ini nanti network address-nya 0. Kalau ini network address-nya 128. Ya. Sekarang saya ganti ya ini ya. Ini saya ganti. Sekarang kita pakai yang slash 25. Ini cuma anu aja, cuma teks saja ini ya. Berarti yang harus saya ganti mana? PC 0. Apa yang harus saya ganti di sini? Kalau saya membuat dia menjadi 2 subnet, netmasknya, subnet masknya tak ganti. Titik berapa? 128. Ya, kalau kita lihat di sini, kelihatan 192, 108, 10.1/25 sekarang. Karena titiknya belakang 128. Ini juga. Ya. Yang ini juga. Ini juga. Oke, kita cek semua ya. Ini 200/25. Ini 201/25. Ini 10.2/25. Itu ya. Kan tetap toh. Networknya kan 10.0. 10 ya. Tadi kan bisa ngeping semua waktu saya 4 ya. Sekarang kita buktikan lagi. PC 0 ya ini ya. 10.1 tuh. Bisa ngeping 10.2 apa enggak? Network address sama apa enggak? Bisa sama, Pak. Sama toh. 10.1 kan masih sama dengan 10.2 untuk yang tadi kalau kita N kan dengan 255, 255, 128 tadi itu. Bisa ya? Iya, Kalau Pak. sudah ngeping 200? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, karena subnet address-nya sudah berbeda. Network address-nya sudah berbeda. Yang 200 tadi itu 128. Nggak mau dia. Ya. Nggak mau. Kalau ke 201, ya sama-sama nggak maunya. Karena network address-nya 128. Sama-sama enggak mau. Karena network address-nya 128. Ya. Nah, tapi kalau saya kontrol C, saya break ya. Tapi kalau saya masuk sini, masuk yang 200 ini, bisa ngeping ke 201 apa enggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. 10.201. Bisa ngeping ke 10.1 apa enggak? Enggak. Enggak bisa, karena 10.1 tadi itu networknya 10.0. Kalau punya saya ini 10.128. Nah, berarti seakan-akan sekarang ini, meskipun dia ada pada sebuah switch, jadi
Jadi seakan-akan sekarang dia itu menjadi 2 subnet. Pak mau tanya Pak. Ya, sik dulu. Nah, berarti ini kan jadi nanti ini jadi subnet 0. Ini jadi subnet yang ke ya. Ini subnetnya adalah network address-nya adalah 192 168 sorry 168 10.0/25. Tapi kalau ini network address-nya adalah 192 168 10.128/25. Berarti seakan-akan ini 2 network yang berbeda. Meskipun dia terletak dalam sebuah switch. Berarti kalau ada PC mau kamu ikutkan ke network subnet 0, ini subnet 0. Ini subnet 1. Kalau ada PC tambahan, PC keempat nanti mau kamu ikutkan ke sini, berarti kamu harus kamu kasih nomor yang antara 1 sampai dengan 126. Tapi kalau kamu ada PC yang membernya kepingin di sini, harus kamu kasih IP yang antara 129 sampai 254. Ya, karena dia /25. Jadi meskipun seakan-akan tadi kalau /24 itu satu switch itu semua satu network, sekarang satu switch itu dibagi 2. Setelah ini kamu coba yang bagi 4. Masing-masing isinya 2222. IP-nya silakan kamu isi berapa. Ya. Oke, sekarang apakah ada pertanyaan? Berarti kalau mau gabungkan diganti router gitu Pak, terus dikasih tombol. Nah, oke, pertanyaan bagus sekarang. Ya toh. Ini kan ada dengan switch toh, satu switch ya. Coba pertama, kalau nanti mau saya subnet 0 mau menghubungkan subnet 1 gimana? Yo terpaksa. Kalau begini, ya toh. Kamu harus menggunakan, kamu kasih sebuah router. Routernya 1. Ikut kaki yang 1, ikut sini. Nah, ikut membernya ini, berarti ini gini. Ya. Kaki yang 1 ikut membernya yang sini. Berarti nanti nah, seakan-akan begini. Nah, jadi dihubungkan dengan router seperti yang tadi soal tadi itu. Nanti ya. Jadi harus dihubungkan dengan menggunakan router kalau begitu. Berarti tambah switch buat masing-masing subnet gitu Pak. Ya enggak usah segini aja. Cobaan nanti. 2 kaki. Oke Pak. Iya. Satu kaki ikut network A, satu kaki ikut subnet berikutnya. Subnet 0, satu kaki ikut subnet 1. Ya, nanti coba kita buktikan. Kamu buktikan dulu aja, nanti kamu buktikan ini dulu. /25. Kemudian kamu buat /26. Ya, masing-masing isinya 2 biji, 2 biji, 2 biji. Ya. Oke Pak. Terus coba hubungkan. Kamu nah. Sekarang pertanyaan berikutnya, ngapain di subnet? Siapa yang bisa jawab ini? Mic-nya on kan? Pak, kenapa perlu subnet gitu? Dari switch-nya nggak kebanyakan kabel Pak. Nah, ini ada hubungannya dengan layer 2 mestinya. Jadi kalau sebuah network ya, itu mau bicara dengan network yang lain, kan dia itu lihat network address-nya. Kalau network address-nya itu kelas C full, itu berarti kan seakan-akan broadcast-nya itu diarahkan ke 254. Banyak. Jadi begitu ini mau ngeping ke sini, ini akan kirim nanti kalau sampai ARP ya, dia akan ngirim ke ARP, dikirim ke semua. Tapi kan kamu belum tak jari ARP. Ya, akan dikirim ke semua. Berarti ngirimnya ke 254. Tapi kalau begini, dibagi 2 gini, dia cuma ngirimnya ke satu network. Jadi networknya dia aja, cuma kirim ke 128. Jadi
switch-nya nggak terlalu sibuk. Yang sibuk cuma separuh ini aja gitu. Tapi kalau tadi ini mau ngirim ke satu aja, dia akan broadcast ke semua, ke 256. Jadi switch-nya jadi sibuk. Karena broadcast address-nya itu menuju ke 256 PC tadi. Tapi kalau dibagi dua, ya lebih sedikit lagi. Bagi 4, lebih sedikit lagi. Jadi tidak menyita bandwidth resources yang ada di switch-nya di sini. Jadi switch-nya santai. Ya, tapi nanti kalau sampai di ARP itu, tapi sekarang tak kasih tahu itu aja. Jadi kenapa kok perlu subnet? Karena itu supaya switch-nya nggak terlalu sibuk. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang lain apa? Yang saya tak stop share dulu. Ayo, on kan videonya. Jadi ingat ya, /25 tak bagi 2. /24 tak bagi 6. Berarti kalau /24, net masnya biro? 255, 255, 255 titik 128 tambah 64, 192. Ya. Nah, sekarang tugasmu sekarang seperti saya tadi itu, saya kan demokan cuma dibagi 2. Saya cuma demokan /25. Sekarang tugasmu networknya dibagi 4. Satu network, satu subnet isinya minimal 2 lah, minimal 2 PC. Minimal 2 PC. Jadi dalam satu switch ada 8 PC gitu, Pak. Iya. Terus berikutnya, apakah saya bisa masang DHCP di sana? Ayo, DHCP bisa buka? Per subnet, Pak. Nah, setiap subnet servernya sendiri-sendiri nanti. Ngerti? Jadi server itu ikut dikasih IP, ikut subnet mana dulu? /berapa dia? Ikut. Nah, nanti dia akan memberikan IP di situ. Nah, silakan kalau kamu mau pakai DHCP di subnet masing-masing silakan. Supaya kamu tidak usah ngisi ini satu persatu. Tapi ingat /nya harus betul ya. Bisa ya? Oke, jadi sekarang sekalian diterapkan DHCP-nya, DHCP dalam subnet. Nah, kalau tidak bisa DHCP dulu, tidak apa-apa, wis. Manual tadi, static IP kok saya tadi, ya. Di dewe-dewe ya IP ini. Kalau bisa, sudah selesai itu, ditambahi server DHCP di masing-masing subnetnya. Berarti satu subnet ada satu DHCP server. Dia memberikan IP di subnetnya dia aja. Ngerti? Ya wes, tugasmu itu nanti bikin itu, ya. Terus laporannya nanti kasihkan saya. Saya kita tagih, kon enggak kon males gitu. Jadi tak kasih tugas itu hari kuliahmu hari apa itu? Selasa. Selasa. Nanti Selasa kasihkan saya. Ya, di email saya. Email saya itu tak tulis di chat ya. Tulis saya tugas subnetting gitu. Jadi nanti hasil dari save-save-nya pakai tracer sama capture gambarnya dalam bentuk doc atau PPT ya boleh, kamu kasihkan saya. Ya. Dengan ini saya tulis di sini ya. Email saya itu Yohanes Gunawan @staff. Nggak gitu malas-malas kamu nggak bikin-bikin deh. Kamu daisa-daisa nanti. Itu email saya ya.
subjeknya kamu tulis saja tugas subnet. Ya. Yang di seter apa? Yang dikirimkan adalah doc atau PPT dan ya hasil save paket. Oh ya, paket tracernya disamakan aja. Kamu download paket tracer yang ada di ULS saja. Ada ya? Paket tracer yang di ULS. Jadi kalau jangan pakai yang baru-baru. Nanti kalau kamu pakai yang terlalu baru kan tidak bisa back compatibility. Ya nanti kan si A pakai ini, si B pakai ini. Nanti saya bingung nanti si pakai si mana. Pakai yang sekarang ada di ULS. Coba aja kan sekarang masuk ULS. Install ulang dong nih Pak Arya. Ya enggak apa-apa, install 2, enggak usah install ulang, install 2. Pakai paket tracer yang ini, yang di ULS. Paket tracer itu dalam satu PC bisa 2, 3, enggak apa-apa. Ada di ULS, ada masih hanya. Ini karena ULS ganti baru gitu loh, saya lupa. Kalau yang dulu ada sih. Ada apa enggak? Ketok. Enggak ada. Masih loading, Pak. File has expired, Pak. Pak. Ada. Ada link. Sudah expired, Pak. Ya, expired. Dari servernya udah remove, Pak. Udah di remove dah. Udah nggak ada di CP share ya, Pak. Udah expired. Ya Bukan bukan. CP share soalnya, Pak. Iya kan ada filenya nggak ono, filenya nanti tak kasih lagi aja. Tak udah nanti supaya sama semua. Jadi kalau ujian-ujian itu pakai yang dipakai tracer aja. Ya, kamu boleh install versi yang paling baru tidak apa-apa gitu loh. Mungkin ada tambahan-tambahan apa ya. Tapi yang nanti yang digunakan untuk ujian yang versi yang itu aja. Ya nanti tak checking. Maaf, Pak. Yang ujian ngumpulkan file paket tracer gitu, Pak. Iya kalau mungkin ada soalnya yang begitu ya ngumpulkan seperti saya gini loh. Kumpulkan di email gitu kan. Atau kumpulkan di URL-nya. Ya, kalau misalkan ada yang model seperti ini. Ya, jadi kamu buat tugasmu adalah buat /26 terus kemudian langsung juga kalau bisa langsung menggunakan DHCP server supaya kamu tidak usah ngisi-ngisi ya kan. Kalau mau ngisi statik seperti saya tadi ya nggak apa-apa. Dan nanti coba 2 network hubungkan karena ada subnet dah 1 2 subnet 0 1 2 3 4 ya 0 1 2 3. Coba hubungkan dengan router subnet 0 ke subnet 2 misalkan aja. Jadi 0 bisa ngeping kedua dengan tambahan router. Ngerti ya? Asalnya kan tidak bisa semua toh. Hanya bisa ngeping ke satu subnet. Tapi kalau saya kepingin 0 subnet 0 bisa ngeping ke subnet 2. Nomor IP-nya sama semua 192 168 ya. Tadi kan 10 saya pakai 10 toh. Ya. Nah, 10-nya kamu ganti nomor urut NRP-mu. Jelas ya? Misalkan Sal, kamu nomor berapa Sal? 16. 16. Nah, berarti Irsal nanti itu nomor IP-nya 192.168.16.0 /26. Ya, jadi yang byte ketiganya adalah X-nya itu nomor urut NRP. Alan, misalkan Alan, nomor biru Alan, kamu Alan. 5, Pak. Hah? 5, Pak. 5 ya, titik 5 titik. Nah. Ya, ngerti ya? Jadi masing-masing orang punya sendiri-sendiri tugasnya. Tapi /nya /26, terus kemudian hubungkan antara subnet 0 ke subnet 2 menggunakan router, bisa apa enggak? Nah, ya.
Oke? Oke, ini saya stop recordingnya ya.